Jadi ini M Gold Tower, ini perkantoran sih kalau nggak salah nih. Nah, ini Grand Metropolitan. Jadi kalau no mall Metropolitan, ini Grand Metropolitan atau Blok M. Ya, karena ada kendala di bagian audio ya, jadi saya ambil alih dari sini teman-teman. Jadi ini sedikit informasi. Nah, itu di depan ada masuk parkiran khusus ojol ke bawah ya teman-teman ya. Jadi kalau mau gratis parkir di dalam itu nanti struknya minta cap di bagian apa tuh informasi di lobi utama ya Sobat Jos. Nah, nanti keluar parkirnya itu gratis tis pastinya. Ya, jadi tadi itu di Mall Grand Metropolitan atau Sentro yang ada di Kalimalang ya Sobat Jos. Jadi kalau malam-malam jalan ini emang asik sih ya teman-teman ya. Jadi cuacanya juga adem gitu ya. Terus juga nggak terlalu macet kayak pagi. Cuma sangat disarankan kalau jalan malam memang pakai jaket yang rada-rada tebel gitu ya. Seenggaknya bisa buat nahan angin yang masuk langsung ke badan biar kagak masuk angin ya Sobat Jos. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection. What is it we chase? Bow for your 15 seconds of... Oke, kemungkinan nanti saya mau sedikit cerita perjalanan saya dari awal sebelum narik Shopee Food dan pada akhirnya saya jadi driver Shopee Food ya teman-teman. Jadi ini masih di Jalan Kalimalang nih. Nah, ini kalau ke kiri ya Sobat Jos, ini kalau ke kiri itu ke Grand Kamala Lagoon dan di situ ada satu mall juga ya, Lagoon Avenue namanya. Nah, kalau untuk parkir khusus ojol sendiri di situ ada, langsung masuk nanti ada di sebelah kanan tuh Sobat Jos. Pokoknya kalau ada banyak motor-motor, ada helm-helm hijau sama oranye ya, itu dah parkir khusus ojol. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Jadi memang di beberapa titik ini lagi banyak banget ada galian buat pasang pipa PDAM ya teman-teman. Dan sebagian itu ada yang lagi pasang fiber optik juga tuh. Itulah makanya kenapa di beberapa titik atau di beberapa wilayah yang sedang ada galian ini jadi agak tersendat ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat ini agak-agak macet tapi masih lancar nih teman-teman ya. Ramai lancar lah sebutannya. Jadi karena ada konstruksi, ada pekerjaan itu makanya jalanannya jadi sempit ya teman-teman ya. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Oke Sobat Jos, jadi tadinya saya mau bahas soal multi trip ya teman-teman. Itu yang masih berteman sama dengan orderan gabungan lah istilahnya. Cuma ini bisa 3 barang ya teman-teman. Jadi ngambilnya itu di satu seller atau di satu resto. Nah, kita nganternya itu ke 3 titik atau 3 customer tuh. Cuma karena saya belum dapat orderan tersebut, alhasil saya tunda dulu buat bahasnya nih. Karena kan saya juga pengen ngebahas sesuatu itu biar ada ada contohnya gitulah ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa langsung saya bahasanya itu interpretasikan atau apa gitu ya. Jadi ada prakteknya gitu teman-teman ya. Jadi biar saya juga paham gitu. Orderan multi trip ini tuh apa sih gitu. Jadi mungkin nanti tunggu saya dapat orderannya dulu, atau mungkin kalau memang nggak dapat juga ya udahlah, mau nggak mau saya tetap bahas sesuai dengan kemampuan dan sepengetahuan saya. Dan mungkin nanti saya bakal survei dari teman-teman Sobat Jos mungkin yang udah pernah dapat orderan multi trip tersebut ya teman-teman. Ya, jadi orderan multi trip ini nggak jauh beda sama orderan gabungan ya teman-teman. Jadi bedanya itu kalau multi trip itu kita pick up barangnya cukup di satu titik ya teman-teman. Baru tuh nganternya ke 3 titik atau 3 customer.
Jadi kalau multi trip itu 3, kalau gabungan itu 2 ya teman-teman. Tapi saya belum tahu nih, ini berlaku untuk SPX dan Shopee Food ya, orderan food, atau cuma salah satunya aja nih. Karena saya belum baca banget sampai habis tuh apa notif yang kemarin dapat ya teman-teman. Karena saya emang jujur aja belum dapat orderannya. Makanya itu kenapa saya belum bahas gitu. Karena saya pengen sambil praktek juga gitu biar tahu kondisi lapangannya seperti apa dan sesuai nggak sama yang di notif tersebut gitu ya teman-teman ya. Makanya ya saya belum bahas. Tapi teman-teman bisa lihat channel lain ya, banyak banget konten kreator khususnya Shopee Food mungkin ya, itu pasti udah ada yang bahas tuh teman-teman. Nah tapi nanti saya tetap bakal bahas walaupun telat gitu ya. Jadi saya bakal bahas sesuai pandangan saya aja gitu. Makanya saya nunggu orderan dulu nih. Kagak nyangkut ya teman-teman ya. Ya itu tadi, kemungkinan kalau emang kagak dapet juga tuh orderan, ya udahlah tetap saya bahas. Tapi saya nanti survei dari beberapa teman-teman aja dari Sobat Jos mungkin yang ada di Bekasi sini. Nanti saya survei itu ada yang udah dapet apa belum. Kalau misalkan ada yang udah dapet, nanti saya bakal tanya tuh skemanya seperti apa, caranya kayak gimana, terus untuk argonya gimana gitu ya. Nanti dah ya teman-teman ya, saya bakal survei dulu dah pokoknya. Nah jadi saya timbul pertanyaan nih teman-teman. Teman-teman udah dapet belum nih orderan multi tripnya tuh? Jadi kalau ada yang udah dapet ya bisa komen ya di kolom komentar, curhat-curhat gitu. Pengalaman narik orderan multi trip itu kayak gimana tuh? Enak apa enggak? Argonya gimana? Ya jarak pengantarannya gimana? Ya boleh komen ya teman-teman, kita sharing nih bareng-bareng. Dan biar Sobat Jos lain juga yang belum tahu itu jadi tahu gitu. Nah jadi ada dari Sobat Jos nih ya teman-teman. Ini Sobat Jos dari Bandung. Ini namanya Preman Paut 6969. Wah namanya ngeri juga nih Bang, preman Bang. Canda ya Bang. Ya jadi Abang Preman Paut ini komen ini udah baru aja dapat SPX 3 SPX ya. Ini maksudnya multi trip ya teman-teman. Jadi ini Abang Preman Paut katanya argonya ini lebih parah nih. Wah ini kalau parah kayak gini ya, ini kapan kayanya ini driver Shopee. Aduh ya. Jadi buat Abang Preman Paut, ini bukan nama asli nih Bang, nama aslinya siapa sih Bang? Oke, buat Bang Preman Paut terima kasih udah komen dan udah sharing nih bareng kita ya. Jadi tetap semangat Bang nariknya dan jaga kesehatan. Semoga selalu diberikan perlindungan Bang ya. Salam dari Bekasi nih buat Sobat Jos Bandung Bang. Ya itu dia tadi sedikit cerita atau kisi-kisi. Jadi nanti saya bakal bahas tentang multi trip ya teman-teman ya. Tapi aduh orderannya nggak dapet nih Sobat Jos. Dan nanti kita bahas aja lah ya, mau dapat mau enggak kayak tetap bahas dah pokoknya ya teman-teman ya. Walaupun saya juga telat nih bahasnya. Ini lama-lama sumpah dah, ini saya jadi penyiar radio ini ya, full voice over nih teman-teman, 22 menit kurang lebih nih. Oke Sobat Jos, jadi saya mau mulai cerita pengalaman saya dari sebelum jadi driver Shopee Food dan pada akhirnya sekarang jadi driver Shopee Food. Dan saya juga mau berbagi pengalaman soal pekerjaan lain saya di luar Shopee ya teman-teman. Ya walaupun ini usaha masih kecil-kecilan lah ya teman-teman. Jadi saya mau disclaimer dulu sebelumnya, saya mohon maaf banget, ini sama sekali nggak ada niat buat mengajari atau menggurui teman-teman semua. Ini pure hanya sekedar cerita dan saya berbagi pengalaman aja ke teman-teman. Siapa tahu bisa memotivasi Sobat Jos semua ya. Jadi kalau sekarang emang agak sulit untuk mengandalkan Shopee Food nih. Jadi kalau hanya mengandalkan pada satu titik itu agak susah teman-teman. Ya ini hanya sekedar anak muda yang mau mencoba menambah wawasannya teman-teman ya, yang mau mencoba buat merintis apa yang dia bisa, apa yang dia mampu dan apa yang dia suka gitu.
Jadi karena emang kalau pekerjaan itu harus yang kita suka dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang istilahnya apa ya, pekerjaan yang kita jalani itu sesuai hobi kita, nah itu tuh ya. Oke, jadi mari kita mulai ceritanya ya teman-teman. Ini saya mau tarik napas dulu panjang-panjang karena ini nggak bakal ada jeda sampai akhir video, sampai nanti closing ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pada awal mulanya Sobat Jos, jadi sebelum saya pada akhirnya jadi driver, itu dulu saya sempat bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Bekasi teman-teman. Itu rumah sakit Bella ya, pasti teman-teman udah tahu lah ya. Jadi saya bekerja itu sebelum jadi rumah sakit umum Bella tuh. Jadi dulu itu rumah sakit umum Bella adalah rumah sakit ibu dan anak dulu tuh awal mulanya. Tapi dulu malah awalnya itu dia klinik tuh ya, kalau menurut cerita dari orang yang kerjanya lebih lama dari saya tuh di situ. Nah, sampai pada akhirnya itu sekarang jadi rumah sakit umum Bella ya. Tapi masih ada titel rumah sakit ibu dan anaknya sih kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah, jadi saya bekerja di situ itu sebagai di bagian umum ya. Jadi bukan dokter, bukan perawat ya, pokoknya di bagian umum lah ya teman-teman. Nah, saya bekerja di situ itu kurang lebih selama hampir 3-4 tahun tuh di situ. Jadi dulu itu gajinya masih berapa ya? 2 juta kayaknya. Sampai sekarang itu udah jatuh di angka 5 jutaan ya, karena apa? UMR ya. Nah, jadi saya bekerja itu kurang lebih selama 3-4 tahun. Nah, sampai pada akhirnya ada seseorang teman gitu datang ke rumah ya teman-teman. Nah, ini jadi cerita ini nanti nyambung ke usaha yang lagi saya jalani nih, yang pekerjaan saya di luar Shopee ya teman-teman ya. Nah, jadi waktu itu ada seorang teman datang ke rumah saya, itu menawarkan untuk kerjasama teman-teman. Jadi nawarin kerjasama untuk buka bisnis. Jadi awalnya itu bisnis kayak handmade gitu teman-teman. Jadi kayak lampion-lampion gitulah. Nah, itu lampionnya dibikin karakter. Karena saya emang orangnya suka banget ibaratnya seni gitu ya. Ya walaupun gak pinter-pinter banget lah. Tapi saya paling suka banget kalau bikin handmade gitu ya. Handcraft gitu, itu saya paling suka tuh. Nah, karena saya juga kayaknya udah begak banget kerja di rumah sakit tersebut ya. Pengen banget keluar dari zona nyaman, dan akhirnya saya terima tuh tawaran teman saya tuh. Jadi pada awalnya karena saya nggak punya modal waktu itu ya, nggak punya modal. Jadi ini teman saya punya modalnya kebetulan, dan teman saya ini ngajak saya buat jadi partner. Nah, saya itu jadi di bagian produksinya teman-teman. Jadi istilahnya penanggung jawab produksinya lah, pembuatan handmade tersebut. Nah, dan pilihannya saya harus keluar dari rumah sakit Bella, karena kan nggak bisa tuh dijalanin berbarengan ya. Sedangkan saya dulu itu kerja di rumah sakit Bella itu 10 jam teman-teman, 10 jam sampai 12 jam ya. Itu udah sama loyalitasnya tuh. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan buat oke lah berhenti. Jadi saya mau keluar dari zona nyaman juga. Dan saya juga sebenarnya tipe orang yang kerja itu pengennya bebas gitu. Ya mungkin bisa dikatakan nggak pengen punya aturan, nggak pengen diatur gitu ya. Nggak pengen dia, walaupun sebenarnya semua pekerjaan, semua perusahaan pasti ada aturannya tersendiri ya yang harus dipatuhi. Tapi saya emang orangnya jujur aja bandel gitu. Dan akhirnya saya berhenti teman-teman dari pekerjaan tersebut tuh di rumah sakit itu, dan mulailah tuh bekerja bareng temen saya ya, partner. Berjalan selama 1-2 tahun. Nah, itu mulai ada perkembangan tuh teman-teman, mulai ada perkembangan. Dan akhirnya karena teman saya ini emang saya akuin jago banget di bidang marketing nih ya. Teman saya itu jago banget di bidang marketing. Ya udahlah, cocok lah itu jadi teman saya marketing. Ya udah, saya bagian produksi. Jalan dah tuh ya 1-2 tahun.
adalah perkembangannya, makin naik dan ada peluang baru lagi teman-teman, ada peluang baru lagi. Jadi masih ada hubungannya sama kertas tuh pada waktu itu ya. Jadi ini juga teman saya ini, jadi dia itu udah tadinya belum berkeluarga, masih pacaran tuh. Jadi teman saya ini punya pacar teman-teman. Nah, si pacarnya tersebut ini ngasih saran nih buat kita coba bikin yang baru. Nah, bikin yang baru itu dari awal mulanya itu buat pop up ya teman-teman, gift, jadi hadiah ulang tahun. Dia berbentuk kartu ucapan, tapi kalau kartunya dibuka gitu dia timbul 3D tuh. Tapi itu bikinnya dari kertas teman-teman ya. Dan itu kertasnya harus didesain dulu, didesain, diedit, terus diukur ukurannya berapa, baru dicetak, baru dibuat. Nah, jadi bagian finishing itu tugas saya tuh, produksi ya teman-teman. Nah, sampai pada akhirnya itu ada peluang baru lagi teman-teman. Coba kita merambah ke perintilan pernikahan. Nah, pernikahan itu ada undangan, ada mahar ya teman-teman ya. Nah, jadi undangannya itu kita bikin yang beda. Jadi undangannya itu dibikin pop up teman-teman. Jadi ketika dibuka itu undangan, bisa muncul 3D, entah orang, entah bentuk love, entah bentuk pemandangan atau apa dan sebagainya gitu ya. Mungkin nanti bakal saya kasih contoh lah beberapa di layar nih teman-teman ya. Nah, jadi itu semakin lama itu semakin maju, alhamdulillah tuh perkembangannya semakin pesat teman-teman ya. Jadi udah bagus ya, buat setiap bulan itu kita pasti closing orderan itu bisa awalnya dari 10 terus naik jadi 20, 30. Jadi per bulan itu bisa sampai 40 orderan tuh paling banyak teman-teman ya. Dan pada akhirnya itu yang awal mulanya bikin handmade itu ya, yang bikin lampion itu dihilangkan tuh. Jadi kita merambah ke perintilan pernikahan teman-teman. Nah gitu. Jadi akhirnya kita bikin undangan 3D, terus bikin pop up mahar. Nanti saya kasih lihat ya contohnya ini di layar teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu kurang lebih itu selama 3 tahun ya, itu semakin berkembang teman-teman, semakin berkembang dan itu sampai diliput beberapa televisi. Beneran, saya nggak bohong teman-teman. Cuma saya nggak punya dokumentasinya karena yang punya itu teman saya ya teman-teman ya. Itu sempat diliput sama beberapa televisi. Atau mungkin teman-teman coba bisa cari di YouTube gitu, searching coba pop up book atau pop up mahar masuk TV gitu dah. Ya pokoknya coba dah cari kayak gitu. Nanti lihat ada Raffi 26 House. Nah itu teman-teman, jadi dulu namanya itu Raffi 26 House ya. Nah sampai pada akhirnya itu berkembang tuh teman-teman. Nah berkembang tapi pada akhirnya itu saya ada selisih pendapat ya, ada selisih pendapat dan ada beberapa masalah juga yang mungkin saya nggak bisa ungkapin di sini karena itu sifatnya pribadi. Dan akhirnya kita memutuskan buat break ya. Akhirnya saya pisah, udah tuh berhenti kerja di bareng teman saya jadi partner. Akhirnya ya udah dari situ saya sempat kerja lagi tuh, kerja lagi buat matengin apa yang udah saya ambil dari istilahnya pengalaman yang udah saya ambil tuh dari yang sebelumnya saya kerjain bareng teman saya itu teman-teman. Jadi kalau saya ini orang yang tipe orang yang kalau ada peluang itu bakal saya ambil ilmunya, saya tiru tapi dengan cara yang berbeda, dengan hasil yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Nah itu. Jadi mungkin kalau teman-teman melihat ada peluang bagus, ambil aja teman-teman. Tiru nggak apa-apa, asalkan beda gitu. Nah itu ya pokoknya ya. Nah sampai pada akhirnya saya sempat kerja itu setahun di percetakan juga. Itu buat mematangkan ilmu saya tuh, ilmu desain, ngedit, sampai ya bikin pop upnya itulah. Dan pada akhirnya sampai udah bisa, pas banget itu COVID. Ya udah pas COVID berhenti. Alhamdulillah ilmunya udah saya ambil semua, ya udah nanti bisa saya terapkan sendiri gitu. Sampai pada akhirnya ya sekarang saya terapin gitu. Saya berjalan sendiri gitu teman-teman ya. Ya walaupun masih kecil-kecilan lah. Kurangnya saya itu karena saya kurang mahir di marketing nih, makanya agak susah teman-teman buat penjualannya.
Dan pada akhirnya nggak lama dapat panggilan Shopee, dan sebelumnya saya emang udah daftar Shopee tuh buat jaga-jaga. Ya udah, akhirnya sampai sekarang ini teman-teman. Ya, itulah sedikit cerita ya dari saya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja cerita saya teman-teman ya. Mungkin ambil baiknya dan ya nggak usah diambil yang nggak bagus ya. Terima kasih teman-teman, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau perbuatan saya yang salah. Dan sekali lagi terima kasih banyak udah nonton sampai habis, udah dengerin curhatan kayak di radio ini ya. Kita berjumpa lagi di vlog selanjutnya teman-teman ya. Semoga sehat terus, lancar terus nariknya. Izinkan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit.